Presiden Jokowi menggunakan segala cara, segala akses yang dia punya untuk memenangkan paslon nomor 02. Cuma PR kita adalah bagaimana membuktikan bahwa kecurangan itu begitu terstruktur, masif, dan sistematis. Saya mempunyai keyakinan lah, sebesar apapun, sekuat apapun para kelompok-kelompok yang mencurangi, yang zolim, yang berupa monster-monster demokrasi ini suatu saat akan kalah. Kita tidak membiarkan rumah ini dirusak oleh penghuni-penghuni yang rakus kekuasaan. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, ada yang menarik dari respon Mas Ganjar Pranowo terkait dengan hasil quick count yang beredar di berbagai media televisi. Pada saat ditanya oleh wartawan dalam suatu doorstop, beliau memberikan narasi yang sangat cerdas. Apakah kalian percaya dengan suara itu? Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count satu putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Saya, dalam hati saya, orang yang mempunyai nurani dan akal sehat tidak akan percaya. Di berbagai basis PDI Perjuangan, di mana selalu PDI Perjuangan memperoleh angka yang sangat tinggi, Bali, NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Ganjar dikabarkan mempunyai perolehan suara yang sangat-sangat kecil. Ini tidak masuk akal. Dan kami semua tidak percaya dengan apa yang terjadi. Cuma sebagai rakyat kita tidak tahu bagaimana cara memprotes hal ini ke Bawaslu. Tapi saya mempunyai keyakinan TPN Ganjar Mahfud sudah mengumpulkan semua bukti untuk fight dengan timnya KPU dan Bawaslu. Ini memang perjuangan yang panjang, karena kita melawan sesuatu yang sangat besar. Ini seperti David melawan Goliat. Karena yang kita hadapi itu adalah kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh seluruh perangkat yang dikomandani oleh penguasa tertinggi. Memang nggak mudah. Bansos digelontorkan dengan segala cara. Konon sudah mencapai 500 triliun angka untuk bansos. Sudah tahun 2024 lagi tidak ada lagi bansos untuk masyarakat karena sudah dihabiskan untuk memenangkan pasangan yang didukung oleh presiden. Dan sudah pasti ini pertaruhan besar-besaran bagi Presiden Jokowi. Karena kalau sampai jagoannya kalah memang habis-habisan itu akan remuk redam Presiden Jokowi. Makanya Presiden Jokowi menggunakan segala cara, segala akses yang dia punya untuk memenangkan paslon nomor 02. Jadi sekarang tinggal tim dari Mas Ganjar, baik TPN maupun tim-tim yang lain untuk melawan kelompok-kelompok yang membentengi Bawaslu. Kita sudah tahu ada aplikasi resmi dari KPU yang sangat aneh. Inputnya 100, tiba-tiba yang muncul untuk 02 sekian ratus. Ada lagi di TPS tertentu jumlah DPT-nya 263, paslon nomor 2 kemenangannya 600 sekian, kan nggak masuk akal gitu. Tapi ini terjadi, masif, terstruktur dan sistematis di mana-mana. Jadi kalau Mas Ganjar bertanya kepada kita, Anda percaya dengan hasil suara quick count? Saya tidak percaya. Cuma PR kita adalah bagaimana membuktikan bahwa kecurangan itu begitu terstruktur, masif, dan sistematis. Perjuangan terakhir kalau Bawaslu mentok, kita akan melawan di
Mahkamah Konstitusi. Apakah itu masih ada harapan? Saya masih mempunyai hope atau harapan. Karena ini yang kita lawan ini adalah kezoliman dan kerakusan. Saya mempunyai keyakinan lah, sebesar apapun, sekuat apapun para kelompok-kelompok yang mencurangi, yang zolim, yang berupa monster-monster demokrasi ini suatu saat akan kalah. Kalau kali ini mereka tidak terkalahkan, sudah pasti mereka akan terkalahkan 5 tahun ke depan. Kita akan melawan terus secara konstitusional. Kita tidak akan mematik kerusuhan karena yang kita jaga itu adalah Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rumah kita. Kita tidak mungkin membakar rumah kita sendiri. Tapi kalau rumah kita sudah dikuasai oleh para penzolim, para perusak demokrasi, harus kita usir secara sistematis dengan berbagai cara. Dan saya mempunyai keyakinan itu akan terjadi. Jadi Mas Ganjar, Pak Mahfud, jangan pernah patah semangat. Karena para pendukung Anda itu tidak pernah patah semangat. Kita semangat terus. Ini bukan akhir cerita. Bagi saya ini adalah awal perjuangan kita melawan kezoliman-kezoliman, kerakusan-kerakusan yang merusak demokrasi, merusak konstitusi, orang-orang yang kita lawan mulai tahun 98. Kolusi, nepotisme, dan korupsi. Itu yang kita lawan. Jadi kami rakyat Indonesia berdiri di samping Mas Ganjar dan Mahfud MD untuk menghajar kelompok-kelompok yang telah mencurangi Indonesia. Rumah kita harus kita pertahankan. Rumah ini akan kita wariskan pada generasi berikutnya dan kita tidak membiarkan rumah ini dirusak oleh penghuni-penghuni yang rakus kekuasaan. Sekali lagi, Mas Ganjar, Pak Mahfud, kami rakyat Indonesia berdiri di samping Anda untuk berjuang menegakkan keadilan. Baiklah sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.